Nina Bismaulina, NIM C10235, kelas 1A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan pemeriksaan head to toe. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Mbak Nisa? Ya, benar. Saya cek lama dulu ya Mbak. Ya. Benar dengan Mbak Nisa, usia 18 tahun. Mbak, perkenalkan, saya perawat ini. Saya perawat yang bertugas di pagi hari ini dari pukul 7 sampai 2 siang. Tujuan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan head to toe, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuan pada pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan atau penurunan kemampuan pada kondisi fisik maupun sensorik Mbak. Seperti itu ya Mbak. Apa Mbak berkenan? Ya. Apa ada yang ditanyakan? Waktunya berapa ya? Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit Mbak. Ya. Saya izin menutup tirai terlebih dahulu ya Mbak. Saya sudah menutup tirai, sehingga nanti insya Allah privasi Mbak sudah kami jaga. Berikutnya juga untuk hasilnya, insya Allah kami tidak akan memberitahu siapapun. Seperti itu ya Mbak. Ya. Saya selanjutnya izin mencuci tangan terlebih dahulu. Saya sudah mencuci tangan ya Mbak. Ya. Baik, boleh saya lakukan sekarang. Saya ambil posisi yang nyaman terlebih dahulu dekat dengan Mbak. Baik, saya sudah nyaman. Apakah Mbak sudah nyaman? Sudah. Yang pertama, saya akan lakukan pemeriksaan pada kepala Mbak terlebih dahulu. Pertama, saya inspeksi dulu pada bentuk kepala Mbak. Saya lihat bentuknya simetris dan tidak ada pembengkakan serta bentuknya agak bulat. Selanjutnya, saya akan mempalpasi kepala Mbak. Nanti apabila Mbak ada yang nyerikan, Mbak bisa bilang ke saya ya. Iya. Permisi Mbak. Apakah ada yang nyerikan? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kondisi rambut Mbak. Boleh saya lihat kondisi rambutnya Mbak? Boleh. Baik, kondisi ya Mbak. Ya. Saya lihat kondisi rambut Mbak tebal ya, Ya. tidak kering. Selanjutnya untuk kebersihan kulit kepalanya boleh saya lihat. Kondisi ya Mbak. Baik. Kepalanya sudah cukup bersih, tidak kering juga. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata Mbak ya. Pertama saya lihat dulu kesimetrisan mata Mbak. Kalau saya lihat matanya simetris, boleh Mbak memejamkan mata pelan-pelan. Baik. Untuk pergerakannya juga sama. Selanjutnya konjungtiva ya Mbak. Ini. Mbak bisa melek ke atas. Konjungtivanya baik. Selanjutnya adalah refleks pupil. Mohon maaf jika Mbak sedikit kurang nyaman ya, Mbak bisa tahan. Ya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya Mbak. Ya. Jadi, oke baik. Untuk refleks pupil Mbak bagus ya, jadi pupilnya mengecil saat terkena cahaya. Selanjutnya tes buta warna ya Mbak. Ya. Baik, kita mulai yang tes pertama ya Mbak. Saya Bisa.
15, selanjutnya 5, selanjutnya 52, selanjutnya 26, 29, 3. Baik. Tesnya sudah selesai ya Mbak. Untuk tes buta warna, alhamdulillah normal semua ya Mbak. Iya. Untuk hidung Mbak, saya lihat simetris ya, tidak ada pembengkakan. Selanjutnya saya boleh memeriksa lubang hidung Mbak. Oke. Untuk kebersihannya sudah cukup bersih, tidak ada pendarahan, tidak ada pembengkakan juga di dalam hidung Mbak. Selanjutnya saya akan mempalpasi muka Mbak ya. Iya. Nanti kalau ada nyeri tekan, Mbak bisa bilang ke saya. Iya. Ini sih Mbak. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa keadaan bibir Mbak. Saya lihat bibir Mbak sedikit pucat, tidak apa-apa ya Mbak, dan agak sedikit kering. Selanjutnya adalah rongga mulut dan gigi. Mbak bisa buka mulut? Oke. Saya lihat ada yang berlubang di bagian belakang. Lalu untuk kebersihan mulutnya sendiri sudah cukup bersih. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga Mbak ya. Iya. Saya boleh lihat ini sih bagian kanan. Bentuknya sama ya Mbak, bagus. Selanjutnya saya akan mengecek kebersihan telinga Mbak. Permisi ya Mbak. Iya. Baik, untuk kebersihannya sudah cukup bersih. Selanjutnya saya akan mempalpasi leher Mbak. Mbak bisa duduk membelakangi saya? Bisa. Ini sih ya Mbak. Jika ada nyeri tekan, Mbak bisa bilang saya. Iya. Apakah ada nyeri tekan Mbak? Tidak ada. Mbak boleh menelan. Ada benjolan pada pergerakan kelenjar tiroid Mbak ya. Iya. Baik Mbak, selanjutnya Mbak boleh berbaring. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada jantung Mbak ya. Iya. Yang pertama, saya akan inspeksi bagian dinding dada Mbak terlebih dahulu. Mbak bisa membuka baju ya. Iya. Permisi. Saya lihat dari sini simetris ya Mbak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada ikus cordis Mbak. Nah, saya akan berkusi pada jantung Mbak. Saya akan melakukan auskultasi pada ikus cordis Mbak. Iya. Permisi. Untuk pemeriksaan jantungnya sudah selesai. Selanjutnya pemeriksaan paru. Saya akan inspeksi dulu bentuk dada Mbak. Dada Mbak itu simetris atau tidak. Mbak coba untuk bernafas. Baik, bentuk dada Mbak simetris, tidak ada pembesaran pada satu sisi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Masih Mbak. Iya. Apakah
ada yang menanyakan nggak? Tidak ada. Lo bisa menghitung angka 77? Bisa. Coba 77, 77, 77. Selanjutnya saya akan berkesi pada paru-paru ini. Ya. Selanjutnya saya akan auskultasi pada paru-paru Mbak. Mbak bisa bernapas lalu hembuskan, bisa. Selesai. Baik, selanjutnya Mbak boleh duduk, boleh di belakang saya ya. Caranya seperti ini Mbak. Saya lakukan inspeksi dulu. Bentuk punggung Mbak simetris, tidak ada pembengkakan. Di satu sisi tidak ada luka. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Apabila ada nyerikan, Mbak bisa bilang ke saya. Ya. Apa ada nyerikan Mbak? Tidak ada. Baik, selanjutnya akan saya perkusi. Ya. Lanjut, saya akan auskultasi. Ya. Mbak bisa bernapas, lalu dihembuskan ya. Baik, untuk pemeriksaan tahunnya sudah selesai ya Mbak. Ya, selanjutnya pemeriksaan abdomen. Mbak bisa tidur kembali? Bisa. Mbak bisa tarik nafas? Bisa. Baik, tidak ada pembengkakan pada perut. Mbak tidak ada pembesaran pada abdomen. Selanjutnya saya akan memeriksa permukaan kulit perut Mbak. Saya lihat tidak ada bekas operasi, tidak ada pembengkakan. Selanjutnya saya akan auskultasi pada 9 radio abdomen. Masih Mbak, ya. Selanjutnya saya akan perkusi pada 9 radio abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi hepat dari suara nasional ke pekat. Hasilnya yaitu pada ruang truk, yaitu linear aksial semesta, warnanya akan berbeda. Mbak bisa milih? Bisa. Tarik nafas Mbak. Baik, selesai. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Mbak bisa menepuk kaki? Bisa. Selanjutnya palpasi hepar. Palpasi hepar ada 3. Yang pertama dengan cara mengendok. Yang kedua dengan cara duduk, yaitu dalam pemeriksaan angkat hepar pasien, namanya hepar tidak terabak. Yang ketiga dengan cara mengangkat hepar, yang cara
pemeriksa dibawa dulu. Selanjutnya yaitu farmasi lian. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia. Nah, saya akan memeriksa genitalia yaitu pada organ reproduksi Mbak ya. Saya lihat untuk semuanya lengkap. Ada pistorius, labia mayor, labia minor. Untuk kebersihannya juga bersih. Alhamdulillah untuk distribusi pada rambut Mbak juga normal ya. Untuk pemeriksaan fisik genitalia sudah selesai. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik ekstremitas atas. Saya ambil selanjutnya ya Mbak. Masih. Saya akan memeriksa ekstremitas atas dan bawah. Ulur tangannya coba diluruskan ya. Baik, untuk kedua tangannya simetris ya Mbak. Sama. Untuk jarinya juga normal, ada 10. Selanjutnya tangan Mbak seperti ini. Bisa ditahan ya Mbak? Bisa. Lalu dicatatkan. Baik. Untuk selanjutnya ekstremitas bawah. Mbak bisa duduk di kursi? Bisa. Baik. Apakah Mbak sudah nyaman? Sudah. Saya langsung mulai saja ya Mbak. Ya. Untuk kedua kakinya simetris. Bentuk jarinya juga sama ya Mbak, normal. Ya. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks pada kaki Mbak. Ya. Satunya lagi. Duduk dulu. Satunya lagi ya Mbak. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Mbak. Mbak bisa kembali ke tempat tidur? Bisa. Baik. Untuk pemeriksaannya, alhamdulillah sudah selesai semua ya Mbak. Untuk hasilnya juga nanti akan saya lapor ke dokter untuk diperiksa penunjang yang lainnya. Untuk privasi Mbak juga akan kami jaga. Baik Mbak, sudah selesai. Bagaimana perasaannya Mbak? Apakah Mbak nyaman? Apa ada yang tidak nyaman? Nyaman. Baik, tidak ada yang diperlukan lagi ya Mbak. Ya. Saya izin untuk melakukan alat dan mencuci tangan. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya pamit permisi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat pagi. Amin.